Halo semua, perkenalkan nama saya Pandey Putri Dimas Permana dengan NIM 201032444. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hal-hal apa saja yang telah saya dapatkan dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 di mata kuliah desain web ini. Dimulai dari pertemuan ke-9, yang saya dapatkan yaitu mengenai pengenalan dasar Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah front-end framework gratis dan open source yang digunakan untuk membantu mempercepat pengerjaan sebuah website. Bootstrap terdiri dari CSS dan JavaScript yang di dalamnya terdapat fitur-fitur atau elemen-elemen yang menarik seperti elemen typography, table, button, card, drop-down, from, dan lain sebagainya. Untuk struktur Bootstrap sendiri, memiliki struktur dasar penggunaan grid yang dibuat menggunakan flexbox dan memiliki jumlah sebanyak 12 kolom. Nah, untuk di samping bisa dilihat gambarnya, itu adalah implementasi atau pembayangan dari struktur Bootstrap. Selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan dasar jQuery. Sama seperti Bootstrap, jQuery adalah JavaScript framework yang dapat membantu developer untuk menggunakan JavaScript dengan lebih mudah dan cepat. Jadi kalau Bootstrap adalah framework CSS dan sedangkan jQuery adalah framework JavaScript. Sintak dari jQuery bisa dilihat yaitu pertama menuliskan $selector dan action atau aksi. Selanjutnya mengenai pertemuan ke-10 yang dapat saya pelajari yaitu mengenai layouting pada Bootstrap. Sistem grid adalah sistem yang digunakan Bootstrap untuk mengatur tata letak atau layout. Sistem ini terdiri dari 12 kolom dan 6 breakpoint. Breakpoint sendiri adalah ukuran lebar yang menentukan tampilan responsif terhadap ukuran view for perangkat tertentu. Kelas container adalah fondasi dasar dari blok layout. Container berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya, sehingga terlihat lebih rapi di ukuran layar atau pada tampilan homepage. Kelas row atau kelas call merupakan kelas untuk membuat baris dan kolom. Kedua kelas inilah yang kita gunakan untuk membuat grid. Selanjutnya, di pertemuan ke-11, yang saya dapat dari pertemuan ke-11 ini adalah mengenai jQuery selector dan jQuery event. jQuery selector sama seperti CSS dan JavaScript, jQuery juga menggunakan selector untuk mengidentifikasi bagian HTML mana yang akan dipengaruhi atau yang akan diberi aksi. Terdapat 3 selector yang umum digunakan, yaitu pertama tag, ID, dan class. Nah, untuk bisa dilihat di bagian samping adalah penulisan sintaknya. Yang penulisan tag tersendiri dalam selektornya hanya menuliskan nama tagnya saja, yaitu tag mana yang dipilih maka langsung ditulis. Dan untuk ID menambahkan simbol hashtag atau simbol pagar, lalu diikuti oleh nama ID yang dipilih. Selanjutnya adalah kelas, adalah dengan menambahkan tanda atau simbol titik di depan, lalu diikuti oleh nama kelas yang akan dipilih atau diselektor. Selanjutnya adalah jQuery events. jQuery memiliki beberapa events yang dapat dikontrol. Seperti dapat dilihat pada tabel, ada beberapa event. Yang pertama adalah mouse events, keyboard events, home events,
document atau window events. Dan contoh penulisannya, yang pertama adalah dengan menulis $, $selector, lalu dengan menuliskan events-nya, diikuti dengan function dan aksinya. Aksi yang akan dijalankan. Selanjutnya, pertemuan ke-12 yang saya dapat adalah Bootstrap Content. Bootstrap Content adalah suatu template yang ada dalam Bootstrap atau suatu fitur dalam Bootstrap yang digunakan untuk mengatur konten atau isi website kita. Yang secara umum di Bootstrap terdapat beberapa fiturnya. Yang pertama adalah typography, yaitu untuk mengatur tulisan sehingga dapat secara menarik dilihat secara visualnya. Yang selanjutnya adalah reboot untuk merubah CSS yang nantinya akan ada CSS baru yang di custom tersendiri sehingga ini akan dapat digunakan selanjutnya. Yang ketiga adalah image untuk mengatur gambar. Yang selanjutnya adalah tables untuk mengatur tabel. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13. Yang saya dapatkan dari pertemuan ke-13 ini yaitu jQuery Effect Method. jQuery Effect Method ini adalah aksi atau efek yang akan dijalankan dari selektor yang telah dipilih. Yang ada beberapa atau yang secara umum sering digunakan. Yang pertama adalah animated, yaitu untuk menjalankan animasi kostum pada elemen yang telah dipilih. Selanjutnya clear queue, menghapus semua fungsi antrean yang tersisa dari elemen yang dipilih. Selanjutnya adalah delay, yaitu untuk menetapkan penundaan untuk semua fungsi antrean pada elemen yang dipilih. Selanjutnya adalah dequeue, yaitu untuk menghapus fungsi berikutnya dari antrean, lalu menjalankan function. Selanjutnya adalah fade, memudar dalam elemen yang dipilih. Selanjutnya adalah fade out, yaitu untuk memudarkan elemen yang dipilih. Fade to, memudar atau masuk mengeluarkan elemen yang dipilih ke opacity-nya. Artinya ini memudar tapi aksinya berbeda. Hide untuk menyembunyikan elemen yang dipilih. Queue untuk menampilkan fungsi antrean pada elemen yang dipilih. Dan show untuk menampilkan elemen yang dipilih. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 yang saya dapat pelajari yaitu mengenai components Bootstrap. Components Bootstrap ini adalah fitur selanjutnya yang memiliki banyak desain atau banyak sekali elemennya. Seperti pertama, ada alerts yang berfungsi untuk membuat notifikasi pada tampilan website kita. Selanjutnya adalah buttons yang berfungsi untuk membuat tombol. Selanjutnya adalah card untuk membuat kartu kegiatan. Dan biasanya ini digunakan untuk membuat list project dalam website. Selanjutnya adalah drop down untuk membuat menu drop down yang biasanya terdapat pada navigasi yang tujuannya untuk memudahkan user dalam mencari menu-menu apa saja yang ada di website kita. Selanjutnya adalah modal, yaitu untuk membuat pop-up atau biasa disebut dengan dialog box. Yang ini bisa muncul ketika user ada interaksi pada website kita, apakah itu memilih tidak atau ya.
yang terdapat dalam website kita. Yang intinya adalah melakukan interaksi. Selanjutnya adalah navbar, yaitu untuk membuat navigasi menu yang berada pada website kita. Ini adalah secara umum komponen-komponen Bootstrap yang ada atau yang sering digunakan oleh para developer untuk membuat website. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata dan perilaku dalam video ini, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.